Ilmu hikmah itu yakni ilmu pengetahuan yang bila mana difahami oleh manusia yang belajar, itu bisa menjadikan si manusia itu. Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Imah udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya, dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila musyrik terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Malam hari ini kembali kami menjumpai Anda melalui video kami. Dan pada malam hari ini kami akan memberikan video obrolan berkaitan tentang ilmu hikmah. Nah, saya sendiri belum mengetahui apa itu ilmu hikmah, dan nantinya saya akan tanyakan kepada Gus Iman, karena memang ilmu hikmah ini kalau saya lihat di beberapa kalangan, khususnya di media sosial, ini mulai semarak dan mulai digandrungi oleh generasi milenial. Untuk kali ini pemirsa Kelana Masa, mulai saja saya akan langsung ngobrol sama Gus Iman. Assalamualaikum Gus Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Gus Iman, pada malam hari ini ada lagi nih Gus yang ingin saya tanya-tanya. Boleh. Gus Iman. Boleh. Yaitu langsung saja Gus, saya ingin bertanya tentang ilmu hikmah. Ya. Saya sendiri belum mengetahui ilmu hikmah itu ilmu seperti apa. Ya. Bisa Gus Iman terangkan mungkin sama saya, dan mungkin ini bisa juga nantinya bisa menjadi manfaat pengetahuan baru bagi yang mereka atau subscriber kita yang belum mengetahuinya. Oke. Nah, langsung saja Gus, saya ingin tanya, apa itu ilmu hikmah? Ya. Sebelum saya menjawab dan sedikit menerangkan tentang apa definisi ilmu hikmah, sebelumnya saya perlu menyapa para guru-guru besar di luaran sana tentunya, khususnya para alim, para ulama, para kiai, guru-guru besar kami, khususnya yang di Pulau Jawa ataupun di tempat-tempat lain tentunya. Bila mana sedikit uraian dari saya secara singkat kok terasa kurang pas atau kurang sempurna, mohonlah maaf. Saya penuh dengan keterbatasan, jauh dari kata kesempurnaan tentunya. Tentunya beliaulah para guru-guru besar, para ulama-ulama yang mumpuni, yang sebetulnya lebih layak untuk menjabarkan sebetulnya ilmu hikmah itu seperti apa, isi secara komprehensifnya. Tapi tidak ada salahnya saya menjawab apa yang abang pertanyakan. Memang di kalangan milenial belakangan ini mulai banyak sekali yang katakanlah tertarik untuk mendalami apa yang dimaksud atau disebutkan ilmu hikmah, ataupun lebih dikenal balik oleh kalangan dunia anak muda, apa itu ilmu laduni. Dianggap ilmu laduni, ya. Tapi sebetulnya perlu kita pahami dulu, apa itu ilmu hikmah, apa itu ilmu laduni. Dalam kesempatan kali ini saya menjawab pertanyaan abang terkait ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu yakni ilmu pengetahuan yang bila mana difahami oleh manusia yang belajar, itu bisa menjadikan si manusia itu lebih baik. Lebih baik dalam ucapannya, lebih baik juga dalam perbuatannya. Omongannya, ucapannya itu penuh dengan upaya kebenaran, tidak dalam upaya kebohongan. Begitu juga perilakunya, perbuatannya penuh dalam upaya kebenaran. Itu ilmu hikmah. Ya. Jadi Gus, bayangan saya ilmu hikmah itu tadi sebelum Gus Iman terangkan, mungkin seperti tayangan YouTube yang selama ini semarak Gus, yang bisa
bisa mengeluarkan tenaga dalam dan bisa melawan jin atau bertarung dengan jin gitu. Bayangan saya seperti itu. Apa memang ada arah ke sana, Gus? Sebetulnya ada arahnya ke sana. Ada ilmu hikmah yang sejati itu ada. Cuma itu dalam rangka, dalam konsep bantuan dan pertolongan dari Allah. Tidak menggunakan khodam. Ya, ini memang kalangan dunia anak muda terkadang kurang begitu teliti. Pokoknya kalau nampak sudah sakti, bisa mentalkan lawan, diduga kuat, itu ilmu hikmah. Belum tentu. Tengok si manusianya, ucapannya penuh dalam upaya kebenaran ataupun tidak. Perbuatannya seperti apa, dalam rangka kebenaran, kebaikan atau tidak. Jangan-jangan hanya, mohon maaf, lagi-lagi mohon maaf, jangan-jangan hanya merupakan sebuah adegan yang terkesan dunia kekuatan belaka. Ilmu hikmah tidak seperti itu. Banyak dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis yang menerangkan tentang definisi sebenarnya ilmu hikmah itu seperti apa. Ya seperti tadi yang saya singgung di awal. Perilakunya, ucapannya dalam rangka kebaikan dan kebenaran. Dan dalam penjelasan selanjutnya tidak perlu saya akan mengeluarkan dalilnya lah ya. Saya pun termasuk ya katakanlah penuh dengan keterbatasan. Tapi lagi-lagi insya Allah yang saya sampaikan berdasarkan dalil yang saya pahami. Karena ya kita pun sedikit-sedikit memahami Al-Quran dan hadis tentunya. Memahami Al-Quran itu pun bagian daripada ilmu hikmah. Ya, mempelajari sunnah-sunnah Nabi dan mengamalkannya itu pun bagian daripada ilmu hikmah. Itu sebetulnya. Jadi intinya ilmu, kalau bisa saya simpulkan, ilmu hikmah ini adalah ilmu dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Betul. Iya. Jadi kalau cuman semata-mata ingin mencari kesaktian saja, dukun saja bisa ngajarkan. oh iya. Iya. Dan belajar kepada setan saja bisa berhasil seperti itu. Kalau emang kerja apa targetnya itu kekuatan atau kesaktian. Kalau hanya itu targetnya, tapi ilmu hikmah tidak dan bukan seperti itu. Jadi menurut Gus Iman, kalau kita mempelajari ilmu hikmah ini berarti tidak ada salahnya, berarti. Tidak ada salahnya. Begini Gus, kalau misalnya ternyata kesaktian itu sudah didapat melalui ilmu hikmah tadi ini, apakah memang tahapannya ketika kesaktian dulu atau memang harus pemahamannya tentang Allah itu mumpuni dulu baru kesaktian? Harus pemahaman dulu. Pemahaman dulu. Iya, pelajarannya itu seperti apa, berakhlak kepada manusia, lebih utama berakhlak kepada Allah. Jangan ada kebohongan di antara kita. Upayakanlah seperti itu. Dan perbuatan kita juga yang lurus-lurus saja. Perkara nanti, mohon maaf, tadi definisi bahasa abang, sakti ataupun tidak. Kalau bahasa sakti itu nanti urusan belakangan. Kalaupun setelah mempelajari, memahami, mengamalkan ilmu hikmah, toh Allah berkenan memberikan kemuliaannya, sehingga kemuliaannya yang diberikan kepada si manusia yang mempelajari ilmu tersebut terkesan menurut pandangan manusia itu sebuah kesaktian, itu sebetulnya bukan kesaktian. Itu kemuliaan yang diberikan dari Allah, yang diberikan kepada manusia yang bersumber dari Allah. Dan kalau hanya definisinya kesaktian itulah ilmu hikmah, mohon maaf, banyak terkadang orang yang terkesan sakti tapi itu sebetulnya istidroj. Apa itu? Kalau bahasa orang kita jawab pengelulu. Diberi tapi dalam rangka dijerumuskan. Makanya kita perlu pendalaman, pemahaman yang mumpuni supaya kita nggak terkecoh. Dan nggak salah memilih seorang guru ataupun narasumber tempat kita menimba ilmu pengetahuan. Jadi memang tahapannya harusnya kita niatnya belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dalam rangka mempertebal iman atau memperbaiki perilaku ya. Selebihnya kalaupun seumpama bahasa saya tadi kesaktian itu ada atau datang, itu hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah, bonus. Bonus. Tanda-tanda, ya katakanlah sedikit tanda-tanda Allah meridhoi orang tersebut.
Bukan lantas karena mempelajari itu menjadi sakti begitu ya, Gus, ya? Tidak boleh dan jangan seperti itu. Kita terkecoh kalau kita mentargetkan kesaktian belaka. Jadi beginilah Gus, Ya. sedikit-sedikit saya sudah mulai memahami apa itu ilmu hikmah. Ya. Kalau sebelum saya tanya tadi kan bayangan saya ilmu hikmah ini adalah ilmu cuman kesaktian begitu saja, bisa melawan jin, bisa menangkap jin atau seperti itulah. Ya. Kira-kira menurut Gus Iman, bagi kami Ya. para generasi milenial yang tertarik mempelajari ilmu hikmah, sebaiknya bagaimana saran Gus Iman? Iya, sebaiknya untuk generasi milenial, saudara-saudara saya pun masih cukup muda, tidak terlepas dari generasi milenial. Ya mungkin himbauan saya, cari guru yang kompeten dan latar belakang pembelajaran keilmuan si guru ini jelas. Setidaknya ya memang paham betul tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah. Semoga nanti uraian yang bakal diberikan kepada siswa yang belajar itu nggak lari dari jalurnya, nggak lari dari jalur. Tengok guru tersebut, cara membaca Al-Qurannya bagaimana, sudah betul atau belum, tajwidnya, kalau bisa ya makhorijul hurufnya, yang sederhana, cara membaca sholawat pun harus kita pahami. Memang bacaan sholawat kalaupun nggak sempurna nggak berdosa, tapi setidaknya itu mencerminkan kualitas keilmuan seorang guru. Iya, kalau emang dia ilmunya kompeten berdasarkan gurunya yang mumpuni, dia menjadi seorang guru lanjutan, insya Allah nggak lari. Karena kacang tidak meninggalkan lanjaran, itu pepatah. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, itu pun pepatah, tapi itu pun nggak salah. Maka dari itu kalau gurunya benar, insya Allah muridnya semoga saja benar. Gurunya baik, muridnya insya Allah baik. Ya, mudah-mudahan ilmu hikmah itu ada beberapa tahapan dan tingkatan. Silakan pelajari bagi sahabat kelana masa ataupun sahabat milenial dimanapun berada. Bukan saya melarang, silakan, cuma berhati-hati, jangan sampai terkecoh dengan dunia kamuflase yang penuh dengan tipu daya. Ini mohon maaf tentunya. Tapi yang terpenting tentunya tanamkan dulu keimanan, ketakwaan kepada Allah supaya saat mau berucap bohong itu malu kepada Allah. Saat mau berbuat jahat malu kepada Allah. Karena apapun ceritanya, ucapan dan perbuatan kita dalam kehidupan ini bakal dimintai pertanggungjawaban kelak. Baik yang disengaja ataupun disembunyikan. Seperti itu. Jadi begini. Ya. Dengan kata lain, walaupun saya tidak mempelajari ilmu hikmah, misalnya, dengan saya berperilaku ketika saya ingin berbohong, saya ingat kembali dosa atau ingat kembali Allah. Ketika saya ingin mencuri, saya ingat kembali Allah. Apakah itu sebagian bentuk dari penerapan ilmu hikmah? Termasuk bagian kecil daripada mengamalkan ilmu hikmah. Cuma tahapan-tahapan yang ringan. Gitu. Nanti ada tahapan-tahapan yang lebih berat lagi karena dituntut perjuangan yang ekstra tetap dalam kebenaran dan kebaikan. Iya. Baiklah, Gus, mungkin cukup pertanyaan saya. Alhamdulillah, bila mana sedikit bisa membantu mencerahkan lah tentunya. Soalnya kalau misalnya saya tidak bertanya ya mungkin saya hanya berpendapat bahwa ilmu hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang membuat kita menjadi sakti gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri Gus, anak muda ini generasi sekarang, mungkin generasi milenial ini sangat tertarik dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Betul. Yang terlihatnya wow, terlihat hebat begitu. Iya. Jadi demi meluruskan itu saya tanya pada Gus Iman. Alhamdulillah. Boleh. Ya, terima kasih Gus Iman telah menjawab pertanyaan saya yang berasal dari hal-hal yang saya tidak tahu. Ya. Jadi cukup sekian Gus obrolan kita. Saya rasa mungkin sedikit jawaban ataupun ya mungkin uraian dari saya bisa dimengerti. Lagi-lagi saya ulang, walaupun saya tidak perlu menerangkan bagaimana bunyi dalil ayat Al-Qur'annya ataupun bunyi hadisnya, tapi semuanya itu insya Allah ada. Ya, karena kenapa saya di sini tidak perlu mengeluarkan? Karena mohon maaf sahabat ya, saya tidak dalam rangka tauziah. Ya, mohon maaf. Ya. Inti kesimpulannya saja, jadi biar mudah
dipahami oleh sahabat semua. Tapi insya Allah mohon maaf, apapun yang saya ucapkan harus saya pertanggungjawabkan kepada Allah sekarang dan nantinya. Mudah-mudahan bila mana ada kebenaran yang saya sampaikan, yang saya jawabkan, itu murni bersumber dari Allah. Bila mana ada kesalahan, yang baik disengaja ataupun tidak, itu murni kekurangan dan kebodohan yang memang ada pada diri saya tentunya. Lagi-lagi sama-sama kita harus tetap mohon petunjuk kepada Allah supaya kita bisa ditunjukkan jalan yang benar ataupun jalan yang nggak benar. Yang benar kita ikuti, yang nggak benar harus kita jauhi. Itu sajalah. Terima kasih Gus Iman. Sama-sama. Ya. Nah, baiklah pemirsa Kelana Masa, malam hari ini selesailah obrolan saya bersama Gus Iman. Akhirnya terjawab sudah apa itu sebenarnya ilmu hikmah, dan saya juga menjadi lebih tahu, dan mudah-mudahan juga teman-teman di rumah menjadi lebih tahu juga, dan menjadi tambah wawasan tentang pengetahuan baru tentang ilmu hikmah. Nah pemirsa Kelana Masa, kalau misalnya pemirsa Kelana Masa merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video-video terbaru kami. Nah, kita pamit Gus Iman. Monggo, monggo. Nah, akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.